Assalamualaikum guys, balik lagi ke YouTube video aku. Di sini aku mau bahas terkait nyontek di lingkup akademis itu sendiri, karena aku menemukan artikel opini yang judulnya tuh Why I Think Students Should Cheat. Jadi menarik banget judulnya. Jadi aku mau membahas tindakan nyontek dari perspektif lain sampai akhirnya menjawab nilai itu penting atau enggak gitu. Oke, pertama, apa sih nyontek? Jadi nyontek itu sebenarnya sesimpel kecurangan aja di lingkup akademis. Yang bentuknya itu pertama ada kerja bareng, dimana itu tuh harusnya kerjaan individu misalnya. Kalau misalnya ada ujian gitu kan harusnya ya per individu gitu kan, tanggung jawab individu. Tapi di sini adalah oknum-oknum yang kerja bareng gitu. Kedua, plagiarisme. Ketiga, ada pakai sumber yang nggak sah. Contohnya pakai AI gitu, dimana ya ada larangan lah dari dosennya gitu untuk nggak boleh pakai AI selama proses pengerjaan entah ujian atau tugas gitu. Dan berbagai yang lain, cuma kebetulan aku mendapat sumbernya itu 3 ini aja gitu. Terus kenapa sih bisa terjadi nyontek gitu? Selama aku sekolah 12 tahun gitu, aku ngerasa sekolah itu nggak pernah ngajarin esensi atau nilai dari pembelajaran itu sendiri. Secara nggak langsung ya, dengan adanya ujian di akhir, dengan kelulusan itu ditentukan dengan angka, itu tuh ngebuat mental kita, atau sebenarnya mental aku sendiri untuk oke, aku belajar untuk dapat nilai bagus, bukan karena proses pembelajarannya gitu. Cuma aku sadar ketika sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 3an, aku juga lupa, itu aku mulai menyadari ternyata aku belajar untuk tumbuh gitu sebagai manusia itu sendiri. Karena ketika di masa itu aku ingat banget, aku sering banget remet. Maksudnya aku tuh dari SD sampai SMP, SMA, aku tuh bukan orang yang remet bisa dihitung, tapi yang lulus atau di atas KKM itu yang bisa dihitung, bukan remetnya. Jadi banyak banget remetnya. Terus aku aku ngerasa kayak goals aku tuh sebenarnya bukan dapat nilai gitu. Aku juga nggak tahu goals aku buat belajar buat apa gitu kan. Bukan karena nilai bagus, tapi ketika aku dapat nilai bagus, aku dapat klik point di mana oh ternyata gini rasanya belajar terus ngerjain ujian dengan jujur dan dapat nilai bagus tuh gini rasanya. Jadi aku enjoy terhadap rasa pembelajarannya gitu loh, dan aku ngerasa itu sebenarnya suatu perasaan atau suatu proses yang nggak semua orang bisa dapetin gitu, karena itu kan sebuah kesadaran diri aku sendiri ya, bukan dari orang lain atau bukan dari lingkup sosial aku yang bikin gitu. Terus selain itu, kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya nilai itu masih jadi parameter atau tolak ukur dari kemampuan seseorang, nggak bisa menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya nilai itu bukan jadi parameter, karena ya apa yang mau dijadiin parameter kalau bukan nilai gitu kan, kalau bukan angka. Dan dengan adanya lingkup atau sistem yang seperti itu, banyaklah sosial atau ya pokoknya lingkup keluarga entah sekolah itu yang membentuk suatu tindakan yang bisa menekan seseorang itu sendiri. Dan selain itu, selain lingkungan dan nilai menjadi parameter, menurut aku kenapa orang bisa nyontek atau kenapa nyontek bisa terjadi, karena lingkupnya yang bikin atau udah lumrah di lingkup sosial orang itu gitu. Tapi menurut kalian gimana nih? Sebagai mungkin kalian pernah ngalamin nyontek, atau kalian pernah ngeliat teman kalian nyontek, menurut kalian apa sih penyebab mereka nyontek? Bisa komen di bawah. Terus apa dampaknya? Apa dampak nyontek? Pertama, pastinya berkurangnya integritas. Integritas ke siapa? Pertama ke diri sendiri, karena kalau misalnya nyontek itu kan gimana ya? Itu kan jatuhnya di luar kemampuan kalian sebenarnya, atau di luar kapasitas kalian. Ketika kalian nyontek, ya sesederhana kalian itu menipu diri kalian sendiri seolah-olah kalian bisa, padahal enggak gitu loh. Itu. Terus juga kalian nggak berintegritas terhadap ya lingkungan akademik itu sendiri, karena tadi kan nyontek itu suatu kecurangan atau ibaratnya kecurangan lah yang ada di lingkup akademis. Jadi abis kalian membohongi diri kalian sendiri, kalian juga membohongi
dosen atau pengawasnya saat itu. Kedua, adiksi. Ini ada kaitannya sama alasan kenapa nyontek bisa terjadi, dapat nilai bagus. Karena ketika dapat nilai bagus, aku pun ngerasa ada dopamine rush-nya, kayak ya aku senang gitu. Dan ya itu membuat adiksi aja buat dapat nilai bagus. Apalagi dapat nilai bagusnya dilakukan dengan cara nyontek. Ya udah, maksudnya kayak gimana? Dia nyontek, dia udah melumrahkan suatu hal itu, dia udah menormalisasi hal tersebut, terus dia dapat nilai bagus, ya why not di ujian selanjutnya dia melakukan hal yang sama gitu loh. Ketiga, gak ada proses pembelajaran. Ini kasusnya untuk orang yang dia nyontek, terus dia dapat nilai bagus, terus dia nyontek lagi dapat nilai bagus. Maksudnya dia tuh gak ada pembelajaran, gak ada evaluasi selama keberlangsungan ujian-ujian selanjutnya gitu loh. Yang terakhir, kena sanksi. Ini kalau ada dan kalau ketahuan. Jadi apa yang harus dilakukan untuk lingkup akademis sekaligus kita sendiri sebagai mahasiswa atau siswa? Pertama, perlu ada keseriusan dalam suatu pendidikan, di mana selain membuat kode etis yang gak tertulis dan juga peraturan, perlu banget merekrut penjaga ujian tuh yang kompeten. Janganlah penjaga ujian yang kita ujian beliau tidur. Ya gimana mau ibaratnya gimana integritas itu bisa terbangun gitu loh. Maksudku di sini adalah ya please banget kalau misalnya kita ujian gitu, penjaganya tuh bener-bener ngeliatin, jangan ya nggak ngeliatin gitu. Oke, next. Untuk aku sebagai mahasiswa dan ya mungkin buat kalian juga yang siswa atau mahasiswa, cari lingkup pertemanan yang baik. Salah satu contohnya adalah gengnya, aku lupa lagi namanya siapa, pokoknya study group, Korean drama study group. Itu kan dia ibarat itu jatuhnya kayak lebih ke ekstrakurikuler ya. Ya pokoknya satu grup atau satu circle itu kan ya isinya emang anak-anak yang mau belajar, dan juga ya mereka kalau misalnya ada ujian evaluasi gitu. Dan ketika ujian pun mereka nggak nyontek. Maksudku ya carilah lingkup belajar yang kayak gitu loh, yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang mau berkembang bareng-bareng. Karena ya kalian juga, kita sebagai manusia juga terbentuk dari lingkungan itu sendiri, ya kan? Ketiga, fokus ke proses bukan nilai. Di sini aku sadar kalau misalnya nilai itu tuh di luar jangkauan aku, karena setiap nilai yang aku prediksi itu pasti salah, selalu meleset. Jadi daripada aku fokus ke nilai yang nggak bisa aku kontrol, mending aku fokus ke prosesnya aja. Kayak misalnya aku goalsnya dapat nilai anggaplah 80 gitu. Ya udah, gimana caranya aku bisa dapat nilai 80? Entah belajar. Ya maksudnya belajar dari jam berapa sampai jam berapa, terus untuk seminggunya ada berapa kali sesi belajar untuk matkul atau mata pelajaran tersebut gitu loh. Jadi fokuslah ke hal yang bisa kita kontrol. Jangan suatu hal yang ya kita nggak bisa kontrol gitu, karena nggak realistis. Oke, jadi aku menemukan artikel namanya itu, atau judulnya itu Why I Think Students Should Cheat. Itu artikel opini, jadi aku balasnya juga pakai opini. Menurut aku, artikel itu sebenarnya mencerminkan ya pasti penulisnya sendiri, tapi dia mungkin mewakilkan beberapa orang yang mereka itu sebenarnya tahu kalau misalnya nyontek itu salah, tapi mereka menormalisasi dengan cherry picking suatu hal yang salah juga. Misal kayak ada kalimatnya yang intinya tuh gini, ketika kalian nyontek nggak ada efek yang signifikan, maksudnya gak bakal ada yang gimana-gimana. Contohnya gini deh, misalkan nyontek terus kan gak ketahuan, ya kan gak bakal dapet impact apa-apa kan ya. Salah satu contohnya kayak gitu. Jadi aku melihat artikel opini itu sebenarnya lebih kayak ya gitu, memvalidasi tindakan yang melenceng di dalam institusi atau lingkup akademis itu sendiri. Nah, lanjut ke judul, nilai itu penting atau enggak. Sebenarnya nggak bisa black and white atau 100% penting atau 100% nggak penting. Karena kenyataannya, agar lebih relevan juga, di Indonesia sendiri itu nilai masih jadi tolok ukur dari sedikit dari pemahaman seseorang gitu loh. Jadi
nggak bisa dibilang nggak penting, tetap penting, tapi perlu kita ingat juga selain nilai itu ada proses pembelajaran yang lebih penting, yang lebih ada impact jangka panjangnya. Coba kalian ingat-ingat lagi ketika kalian dapat nilai bagus, apakah efeknya jangka panjang atau enggak? Karena ketika dapat nilai bagus itu tuh ya udah kita seneng gitu, kita seneng, tapi udah bentar doang gitu. Sedangkan proses pembelajaran di mana kalian belajar, kalian jatuh bangun, kayak kalian dapat nilai bagus, kalian evaluasi, terus kalian kalian berkembang lagi dari itu tuh efeknya lebih jangka panjang terhadap mental kalian daripada dapat nilai bagus itu sendiri. Itu sih menurut aku yang perlu kita sama-sama ingat kalau misalnya proses untuk mendapatkan nilai bagus itu lebih berharga, lebih valuable daripada nilai itu sendiri. But doesn't mean nilai itu nggak penting. Nilai tetap penting. Gitu guys. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.